Lihat betapa sengitnya itu. Bab 504. Mengenai urusan Fernando, Carson sudah hampir memahaminya, dan dia telah melihatnya secara pribadi. Tetapi tentang Fernando itu, Carson tidak bisa memberitahu Arila. Fernando tidak mau mengenalinya dengan Arila, dan tentu saja dia memiliki kesulitannya sendiri. Carson sebagai pengamat tidak bisa hanya karena Arila rindu keluarganya mengabaikan pendapat Fernando dan Ferdian. Mungkin Carson tidak pernah menjadi orang yang akan mempertimbangkan ide orang lain. Tetapi dua orang dalam keluarga itu adalah kerabat Arila, dan ia secara sendirinya akan mempertimbangkannya untuk mereka. Di atas meja makan, Arila dan Rila kecil sama-sama lahap dan memakan daging sapi cincang saus Kyoto yang dibawa oleh Ferdian. Menatap mereka untuk waktu yang lama, Carson mengambil langkah ke arah mereka. Dia memandang Ferdian dan berkata, "Ayo." "Ya, ayo." Ferdian sibuk mengambil video dan tidak memandang Carson. Dia menambahkan kalimat lain. "Kamu tidak menyambutku?" Carson berkata, "Aku tidak menyambut kamu. Kamu masih di sini." "Aku hanya datang untuk melihat Arila dan anaknya, bukan untuk melihat kamu," kata Ferdian menatap Carson dan tampak tidak puas. Tatapan Carson tertuju pada Arila, dan dia melihat bahwa dia sedang makan dengan lahap dan penuh saus seperti Rila kecil, terlihat lucu dan lugu. Dia mengambil tisu dan menyeka mulut Arila dan berkata, "Makan pelan-pelan saja, tidak ada yang akan mengambilnya." Rila kecil yang akan mengambilnya. Lawan Arila sebenarnya adalah si kecil. Rila kecil tiba-tiba mendongak untuk melihat ibunya dan mengedipkan matanya yang polos. Carson menyentuh kepala Arila dengan satu tangan, dan satu tangannya lagi mengelus si kecil. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Waktu kecil, hal yang paling umum dimakan adalah stroberi. Hal-hal lainnya pasti tidak disukainya. Hari ini, tiba-tiba, Rila kecil sangat suka makan sapi saus Kyoto. Sepertinya merasakan keluarga yang telah lama terlihat lagi. "Lihatlah istrimu dan putrimu. Jika tidak tahu, orang mengira kamu tidak memberi makan mereka," kata Ferdian sambil merekam Arila dan Rila kecil. "Itu tidak baik untuk dimakan. Mereka juga istri dan anak-anakku." Carson meraih mangkuk Arila dan berkata lagi, "Kurangi makan. Makan makanan yang bergizi saja." Arila mencoba mengambil mangkuk itu kembali. "Tapi aku mau makan ini." Carson mengangkat alisnya dan menatapnya. "Apakah kamu tahu kondisi fisik kamu sendiri?" "Oh, kalau begitu aku tidak akan makan lagi." Arila, dia berkata. Dia tidak sendirian. Dia memiliki seorang anak di perutnya. Dia harus berpikir untuk anak-anaknya. Tidak boleh egois. Untuk mendengarkan kata-kata Carson, kalau tidak, dia tidak akan membiarkannya memiliki anak ketiga di masa depan. Carson tampak seolah-olah telah mengecewakannya, dan dia tidak berdaya dan juga menjadi leluconnya. Dia bagaimana bisa melihat sebagai wanita bodoh ini? "Ada apa?" tanya Ferdian kebingungan. "Tidak ada makanan bergizi." "Apa yang bisa aku lakukan?" Saat ini, Arila masih tidak ingin memberitahu orang lain tentang kehamilannya. Apalagi pada Rila kecil. Takut Rila kecil mendengarnya lalu menangis.
Ferdian dengan gugup berkata, "Aku baru saja bertanya kepada kamu, apa yang terjadi? Apakah ada masalah dengan tubuhmu? Jika ada, kamu harus mengatakan kepada Abraham. Kamu tidak bisa menaruh segalanya di hati kamu." Akhir-akhir ini sedikit gampang kesal. Tidak bisa makan makanan terlalu pedas. Tuan Carson yang bijaksana membiarkan Nurmala membantu membuat makanan yang hambar dan bergizi. Kata Arila memandang Carson yang bijaksana dan menatapnya sambil tersenyum. "Carson, terima kasih ya. Kali ini kehamilan jauh lebih baik daripada Rila kecil. Setelah 2 hari muntah-muntah, gejalanya berangsur-angsur hilang. Sekarang nafsu makannya pun membaik." Tampaknya bayi di perutnya juga tahu bahwa dia merasa tertekan oleh ibunya. Tidak mudah untuk mengetahui bahwa ibunya hamil dengannya, jadi dia harus mencoba untuk terbaik untuk menghindari ibunya. "Selama kamu menjaga tubuhmu dengan baik, itu adalah rasa terima kasih terbaik kepadaku," kata Carson ringan. Dia tidak perlu hanya mengucapkan terima kasih padanya. Asalkan dia dapat dengan aman melahirkan anak kedua mereka, itu sudah cukup bagi Carson. Pada saat yang sama, Darwin dan Epa yang berada di apartemen abu-abu tidak bisa beristirahat. Darwin berada di pintu rumah Epa dan kedua mata obor itu melotot ke pintu yang menghalangi mereka. Epa sangat liar, benar-benar berbanding terbalik dengannya. Berani-beraninya menolak 1 kali untuk 2 hadiah. Dia tidak benar-benar membersihkannya. Dia mungkin harus melupakan siapa dia sebenarnya. "Epa, aku hitung 3 kali. Jika tidak membuka pintu, konsekuensinya tanggung sendiri." Darwin masih mengenakan seragam militer. Tetapi karena pikirannya sedang kacau, itu terlihat sangat kejam, seperti monyet gila, seperti para bajingan. "Oh ya, jika kamu memiliki nyali, kamu akan membuka pintu dengan 1 kaki. Biarkan aku melihat betapa kuatnya komandan militer kami." Suara Epa menjerit dalam ruangan itu. Darwin masih tidak mengerti ketika dia diprovokasi oleh keledai liar ini, dan dia tidak diizinkan untuk masuk. "1." Suara itu jatuh dan Darwin mengangkat kakinya. Setelah suara keras, pintu masih kokoh menempel di dinding dan goyangan tidak bergetar sedikit pun. "Darwin, kamu ada benarnya. Kamu bahkan tidak bisa membuka pintu." Di dalam rumah, Epa lagi-lagi sombong dan konyol. Hanya mendengarkan suaranya, dia dapat mendengar tampilan keledai liar di dalam rumahnya. Darwin sangat ingin menggigitnya. Darwin mencengkram tinjunya, dan dia menunggu. Dia akan membiarkannya tahu bahwa itu cukup baginya untuk tinggal di tempat tidur selama beberapa hari. Pintu ini adalah pintu pengaman, sangat tebal, sangat tidak mudah untuk dihancurkan menggunakan kaki. Meskipun bisa dibilang Darwin berkecimpung di wilayah militer sepanjang tahun, tetapi bukan orang yang tidak memiliki otak. Mengetahui bahwa pintu ini tidak dapat dibuka, dia tidak akan datang lagi dan harus segera memikirkan metode lain. Dalam waktu singkat, Darwin mencari gergaji untuk masuk dan membuka pintu dengan cara paling sederhana dan kasar. Begitu pintu terbuka, Darwin melihat ke atas. Lalu, dia melihat pemandangan merah cetar membahana. Dalam sekejap, amarahnya mulai naik darah. Melihat Epa dalam piyama dewasa seksi, Darwin hanya merasa bahwa aliran panas bergegas ke dahi dan kemudian mengalir keluar dari lubang hidung. Ketika perlahan melewati para dewa, Darwin mengangkat tangannya dan menyentuhnya. Telapak tangan menyentuh cairan merah hangat yang cerah.
Darwin serak dan menggeram. Epa, sialan kau. Darwin, penampilan kamu sangat imut. Cewek-cewek menyukaimu seperti ini. Melihat Darwin karena mimisannya, Epa senang berguling-guling di sofa. Sudah lupa bahwa ia mengenakan pakaian yang seksi yang dapat merayu Darwin.